Dari meja hakim, Yang Mulia Prof. Sadi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih juga kepada para ahli. Sebetulnya kami berharap banyak ya dari para ahli tadi menjelaskan norma yang diuji, bukan keseluruhan undang-undang, karena pemohon tidak mempersoalkan seluruh undang-undang itu. Oh, namanya tidak sesuai dan segala macamnya itu bukan poin yang diminta oleh pemohon. Nah, kami berharap sebetulnya dari para ahli misalnya, mengapa rumusan pasal 54 existing yang ada hari ini itu menjadi inkonstitusional kalau dia tidak dimaknai sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon. Nah, kita berharap ahli menjelaskan ini tiga-tiganya tadi, tidak pada soal-soal lain. Karena kalau kami masuk ke wilayah itu kan bukan pokok, jadi bukan poin yang dipersoalkan oleh para ahli. Misalnya, kan ada 3 norma ya yang dipersoalkan, pasal 54 ayat 1 huruf A, B, pasal 82 huruf A, pasal 85 huruf A. Nah, mungkin ahli nanti di penjelasannya ketiga-tiganya bisa membantu kami di mahkamah ini, mengapa norma ini yang ada hari ini itu dikatakan inkonstitusional kalau dia tidak dimaknai seperti yang diminta oleh pemohon. Atau sebaliknya, mengapa norma yang dimintakan oleh pemohon itu yang konstitusional dan norma yang ada hari ini itu inkonstitusional. Nah itu, jadi supaya apa? Kita bisa fokus ke norma itu, jadi tidak ke soal-soal lain. Itu untuk semua ahli. Yang kedua, kepada ahli yang pertama tadi, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SH, MHCN. Saya mendapat ilmu baru atau pengayaan baru dari keterangan ahli di PowerPoint itu mengatakan begini. Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 seharusnya merupakan undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Satu. Yang kedua, lalu disebutkan begini, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas menentukan bahwa penempatan nakes di luar negeri sebagai undang-undang organik. Saya coba baca, pasal 33-nya kan begini bunyinya, penempatan tenaga kerja terdiri dari A, penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan B, penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu pasal 33. Pasal 34, ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf B diatur dengan undang-undang. Saya ingin dapatkan pengayaan dari ahli. Ini kira-kira ahli merujuk pandangan atau doktrin siapa mengatakan kalau normanya begini mendelegasikan ke undang-undang lain, lalu undang-undang yang itu disebut undang-undang organik. Jadi disebutkan begini kan, eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 seharusnya merupakan undang-undang organik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya mohon ahli menjelaskan lagi, apakah tepat kalau ada undang-undang memerintahkan kepada undang-undang lain, lalu itu yang diperintahkan itu kemudian disebut undang-undang organik. Saya bacakan sebuah definisi ya, definisi hukum dari undang-undang organik. Ini dari Merriam-Webster Dictionary. Legal definition of organic law. Jadi definisi hukum dari organic law itu disebut begini. The body of law as in a constitution or charter that form the original foundation of a government. Nah, tolong ahli jelaskan kepada kami di sini, mengapa jika ada delegasi seperti ini, yang menerima delegasi itu disebut sebagai undang-undang organik. Satu, itu kira-kira ahli merujuk ke pendapat atau doktrin siapa? Mengatakan ini sebagai organik. Yang saya tahu, yang kami tahu, di dalam sistem perundang-undangan kita hari ini, tidak dikenal lagi undang-undang organik atau undang-undang anorganik. Kita pernah punya tahu misalnya, Undang-Undang 574
tentang pemerintahan daerah, lalu memerintahkan adanya undang-undang tersendiri tentang pemerintahan desa. Lahirlah Undang-Undang 579. Tapi tidak pernah ada ahli saya dengar, saya baca yang mengatakan Undang-Undang 579 menjadi undang-undang organik. Nah, tolong ahli bantu kami, siapa tahu ini bisa jadi fondasi bagi kami untuk melihat pasal 54, pasal 82, dan pasal 85 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. Terima kasih. Nah, kemudian saya ke Pak Adi Suban dan Abdul Rahman. Memang tadi tidak disinggung, tapi sebenarnya kan ada yang hari ini tidak disinggung oleh ketiga ahli yang sampaikan Prof. Saldi tadi. Saya juga sependapat kalau hari ini mesti bisa menjelaskan norma-norma yang diuji. Ada tidak ahli Pak Hadi Suban dan Prof. Abdul Rahman bisa menjelaskan tentang pasal 54 itu? Esensi modal yang di-store dengan deposito itu. Paling tidak karena ahli itu paradigmanya harus tahu semua, apalagi ketika sudah hadir di MK, kemudian berkaitan dengan permohonan yang dimohonkan pemohon, hakim MK, kalau memang bisa ada pandangan-pandangan itu kami bisa juga minta dijelaskan supaya kami juga punya bahan referensi untuk memutus perkara ini. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Ya, masih yang mulia Prof. Yani, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya ke Pak Hadi. Saya langsung kepada kaitannya dengan permohonan Pak Hadi ya. Jadi begini Pak Hadi, istilah dulu yang digunakan itu kan adalah PPTKIS. Kemudian diikuti dengan SIPPTKI. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah sama sejatinya PPTKIS dengan SPPTKI? Kemudian berapa lama jangka waktu kemudian berlakunya untuk kedua hal itu? Apakah kemudian ketika jawabannya kemudian saya tidak tahu jawabannya seperti apa, kemudian muncul norma baru pasal 54, istilah yang digunakan adalah SP3MI. Nah, apakah kemudian itu pertanyaan saya tadi, apakah kemudian PPTKIS yang berikut dengan SIPPTK itu sama dengan SIP3M tadi ya, MI. Kemudian jangka waktu dari keduanya, baik yang lama maupun kemudian SP3MI itu. Kemudian apakah kemudian bisa kemudian kalau SIPPTKI maupun PPTKIS itu yang misalnya jangka waktunya kemudian belum berakhir sampai kemudian terbit Undang-Undang 18 tadi, Undang-Undang yang jadi permohonan aku ini, kemudian dia dipersamakan kemudian sebagai permohonan baru. Bisa nggak begitu? Ya, ini tolong dijawab nanti ya. Karena ini penting sekali untuk menentukan apakah kemudian SP3MI itu untuk permohonan baru atau kemudian dia dianggap juga seperti setara dengan kemudian SPPTKI gitu ya. Itu tolong jawab. Kemudian yang berikutnya adalah baik yang mulia, mungkin tidak urut. Yang pertama dari yang mulia Profesor Eni. Kita tahu bahwa nomenklatur yang ada di Undang-Undang 18 dengan 39 diubah ya. Yang tadi dulunya TKI, bekerja di luar negeri, sekarang menjadi PMI. Perusahaan penempat swasta yang menempatkan juga berubah. Sehingga sejatinya PPTKIS itu adalah P3MI, barang yang sama. Karena atas delegasi dari Undang-Undang 13 yang saya sebut sebagai Undang-Undang organik itu, sehingga mestinya izin yang diterima yang sudah berlaku, tadi ditanyakan berapa jangka waktu menurut Permenaker adalah 5 tahun. Mestinya izin tersebut adalah sifatnya ain makhluk. Begitu dikeluarkan, mestinya dia sudah selesai begitu. Sehingga nggak mungkin kemudian baru berlaku 2 tahun, kemudian suruh mengurus SIP P3MI. Itu yang kemudian sangat merugikan hak dasar dari para pemegang PPTKIS tersebut. Mestinya
mereka yang telah memiliki izin taruhlah 5 tahun sampai 2024, mestinya adalah mereka menyesuaikan ketika ada perpanjangan 5 tahun berikutnya, maka itulah menyesuaikan undang-undang yang baru. Ini enggak existing yang sudah ada kemudian dipotong dengan undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang ini tidak memerintahkan itu, kemudian ada Permenaker yang baru yang mengatakan itu harus menyesuaikan hal tersebut. Ini jelas melanggar karakteristik SIP PTKIS itu sebagai karakteristik vergunning yang einmalig itu begitu. Kemudian yang kedua dari Yang Mulia Profesor Saldi, memang betul sejak ada Undang-Undang P3 pembentukan peraturan perundangan, istilah organik ini sudah ditiadakan dengan peraturan delegasi. Namun demikian di kampus masih menggunakan nomenklatur undang-undang organik supaya kami lebih mudah menjelaskan kepada mahasiswa bahwa yang namanya organ itu kelengkapan. Misalnya seorang tubuh gitu. Undang-undang pokoknya adalah kepalanya, maka tangannya, organnya, kakinya, badannya, hidungnya, kemudian jempolnya itu adalah organ-organ dari manusia ini. Maka saya sebut sebagai undang-undang organik, di mana undang-undang delegasi bisa dalam bentuk yang setara maupun yang lebih rendah begitu. Jadi kami masih menggunakan undang-undang organik adalah untuk mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, baik yang setara misalnya undang-undang dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk yang ada di bawahnya. Ada beberapa undang-undang organik dari Undang-Undang 13 selain undang-undang mengenai Pak Ketua, mohon maaf saudara ahli. Dulu ya kita kan sama-sama paham lah. Undang-undang organik itu definisi akademiknya yang kita pegang itu adalah undang-undang yang dapat perintah langsung dari konstitusi. Betul. Itu undang-undang organik. Nggih. Bagi saya aneh saja ada undang-undang yang dapat perintah dari undang-undang disebut undang-undang organik. Iya. Jadi mungkin dicarikan saja istilah lain ahli supaya kita tidak mengacaukan terminologi hukum. Baik. Tadi saya sudah bacakan ya. Saya bacakan tadi yang di Merriam-Webster Dictionary. Coba Bapak baca, Black's Law Dictionary pun tidak beda-beda amat sih pengertian pengertian undang-undang organik itu. Jadi secara akademik karena ini forum terbuka, kapan saja bisa dirujuk orang. Dan saya merasa kok jadi aneh kalau undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang lain kemudian itu disebut undang-undang organik. Kecuali definisi longgar, bukan pula longgar yang Bapak ciptakan sendiri. Jadi ini tangannya, ini kakinya, organ-organnya. Tapi tidak begitu loh definisi undang-undang organik, Pak. Gitu. Jadi ini jangan salah juga mengajarkan di kampus nantinya. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, makasih. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa sih pasal 54 itu pelanggarannya. Jadi sudah saya mulai bahwa sebenarnya masalah daripada TKI ini atau PMI ini adalah masalah utama adalah pengawasan terhadap keberlakuan norma ketenaga kerjaan di situ. Jadi juga ditanyakan Yang Mulia Soehartoyo bahwa kenapa pengawas itu lemah seperti ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa bukan itu Pak, 54 nggak berkaitan dengan pengawasan Pak. Oh iya, maksudnya ini untuk ke arah masuknya ke arah situ. Iya. Coba saya dengar dulu. Betul. Kemudian karena lemahnya pengawasan, kemudian lemahnya banyaknya prosedur yang harus ditempuh, ya kemudian terjadilah yang namanya TKI ilegal, yang namanya PPTKIS ilegal dan lain sebagainya. Nah kemudian pasal 54 inilah yang kemudian memberatkan dari P3MI ini, sehingga banyak perusahaan swasta yang menempatkan tenaga kerja ini tidak memenuhi itu, dan mereka juga tetap melakukan kegiatan yang sama begitu. Kalau secara filosofi itu sebenarnya modal di store itu dulu pada waktu zamannya KUHD itu yang di dalam hukum Belanda disebut gestort sama geplast ya. Modal yang di store itu sejatinya adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan itu, sebenarnya itulah yang disebut gestort. Sedangkan modal yang ditempatkan plus itu adalah modal yang nanti kalau perusahaan besar saya akan menambah modal di store. Misalnya modal ditempatkan 100 miliar, modal di store 5 miliar, nanti berkembangnya itu kita akan tingkatkan itu. Kita tahu bahwa
perseroan terbatas kita menganut rezim perjanjian, di mana pasti harus ada dua pihak yang disebut pemegang saham. Disitulah nanti sebagai kesepakatan tersebut. Sehingga pasal 54 ini sejatinya adalah merujuk kepada Undang-Undang Dasar adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan, tapi kemudian para P3MI ini kemudian pada gulung tikar, pada tutup, kemudian sementara negara tidak memfasilitasi, itu sebenarnya itulah pelanggaran terhadap hak-hak mereka bekerja di situ. Kemudian yang tentang deposito juga hal yang sama seperti demikian begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tadi yang dari pihak terkait begitu. Sebentar, jadi dua-duanya menurut Bapak malah enggak? Yang mana? Dua-duanya itu yang disetor dan deposito. Oh iya, ein makhlah. Dua-duanya. Betul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dari pihak terkait ya, tentang ketidaksesuaian kontrak kerja. Di sini sekali lagi adalah lemahnya pengawasan. Kalau itu adalah P3MI atau PPTKIS atau dulu ada yang menyebut PJDKI itu melanggar hal itu, cabut saja. Bukankah perizinan itu sarana mengendalikan kegiatan warganya? Kalau dia melanggar, ya dicabut saja. Begitu dicabut, dia nggak bisa berusaha lagi. Itu sebenarnya pengawasan di situ. Saya tidak yakin yang banyak melanggar itu adalah para PPTKIS yang berizin. Ini justru mereka melanggar yang tidak berizin. Bagaimana pemerintah mau mencabut orang izinnya nggak ada. Sehingga kemudian di situ diperlukan yang namanya pidana. Yang ini kebetulan tadi sudah dijelaskan sama ahli yang satu begitu. Itu kemungkinan yang bisa saya jawab, mungkin dilengkapi yang lain. Nanti kalau ada hal yang muncul saya sampaikan berikutnya. Ya.